Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Yeay. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum mulai kita mau apa dulu nih teman-teman? Yes, kita mau yel dulu. Semuanya yang nonton bangkit berdiri yuk, kita mau pemanasan. Joy? Yes. Yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy? Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Halo semuanya. Sekali lagi halo semuanya. Siapa yang sudah siap buat nyanyi sama-sama hari ini? Sekali lagi siapa yang sudah siap nyanyi sama-sama hari ini? Ayo sama-sama berdiri. Tepuk tangan sama-sama. Lalu bersatu dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Lalu bersatu dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Tepuk tangan semuanya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Dia Tuhan Yesus yang baik, yang kuasanya besar buat kita. Nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebat
hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada, angkat tangan kita sama-sama. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Jesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mencintai kami secara luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan itu semua adalah anugerah, itu semua adalah berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, biar setiap hari Tuhan kami semakin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami semua bisa semakin serupa dengan Yesus setiap apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu. Biar Engkau jagai setiap kami, jagai kesehatan kami, jagai sekolah kami, jagai keluarga kami. Engkau berkati seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan semuanya. Oke, saatnya main games. Games kita kali ini adalah menyusun gelas. Jadi sudah disiapkan 20 gelas di kanan, 20 gelas di kiri. Nanti mereka semua cepet-cepetan menata gelas, siapa yang duluan itu yang menang. Oke, siap?
Oke, 1, 2, 3. Satu-satu ya. Ayo, 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 ayo. Ya, jadi pemenangnya adalah Naomi. Kalian juga bisa cobain ya di rumah sama keluarga atau teman-teman kalian. Bye-bye. Hello Joy Kids. Nah, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Kalian siap menjawab ya. Nah, siapa di sini yang pernah naik pesawat terbang? Ayo angkat tangan. Siapa? Oh ya, kemana ya naik pesawat terbangnya? Mungkin ke Bali, ke Jakarta, atau ke luar negeri ya. Kita jalan-jalan ya, atau pulang kampung, atau kita pindah rumah ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang lain. Siapa yang pernah menerbangkan pesawat terbang? Ada nggak? Ada nggak di antara kalian yang pernah menerbangkan pesawat? Nah, pasti belum pernah ya, karena anak-anak masih kecil ya. Dan pertanyaan yang lain lagi, selain pernah, siapa yang pernah naik pesawat terbang, sekarang siapa yang pernah pergi ke luar angkasa? Apalagi ini pertanyaannya ya, tidak ada yang pernah, masih hanya mungkin beberapa orang aja ya di antara manusia-manusia yang ada di bumi ini. Nah, untuk bisa menjadi pilot ya, untuk bisa menerbangkan pesawat terbang ya, yang menerbangkan pesawat terbang itu namanya pilot ya. Untuk bisa menjadi pilot itu banyak sekali persyaratannya ya. Selain kita harus sekolahnya di tempat yang khusus ya untuk bisa belajar menerbangkan pesawat, juga ada persyaratan umum. Misalnya usianya ya, umurnya minimal masuk sekolah pilot itu harus 17 tahun. Untuk beberapa sekolah mungkin ada yang 18 tahun ya toh. Itu batas usia minimal. Terus maksimalnya biasanya antara 23 sampai 26 tahun. Terus pendidikan minimal SMA atau SMK atau sederajat. Terus ada tinggi badan minimal 160, tinggi badan minimal 160. Namun ada beberapa di sekolah pilot yang persyaratan tinggi badannya lebih tinggi. Terus kesehatan, nah kesehatan harus lulus tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini kita harus cek laboratorium, cek darah, terus tes mata, tes jantung. Nah, selain itu kita harus juga fasih dalam berbahasa Inggris, harus dengan baik dan lancar. Diukur melalui nilai-nilai yang ada minimal standarnya juga. Nah, terus selain itu juga kita harus mempunyai keterampilan, memiliki kemampuan berpikir logis, kemampuan matematika dasar, dan kemampuan problem solving. Nah ya, macam-macam ya syarat-syarat itu, syarat dasar ya toh. Belum lagi ada langkah-langkah untuk menjadi pilot. Jadi untuk menjadi pilot itu nggak segampang itu. Untuk menerbangkan pesawat terbang yang nggak kecil ya ukurannya, yang besar sekali, itu banyak hal yang harus dilakukan untuk kita itu bisa menjadi pilot. Nah, jadi di sini anak-anak yang mungkin ada yang cita-citanya menjadi pilot, kalian harus belajar dengan baik untuk matematika, bahasa Inggris, olahraga ya seperti itu untuk mempersiapkan syarat-syarat untuk menjadi pilot. Nah, ini menjadi pilot. Tadi kan ada pertanyaan, siapa yang pernah keluar angkasa? Nah, kalau keluar angkasa itu bukan pilot lagi yang menerbangkan pesawatnya, tapi namanya astronot ya. Menjadi pilot saja persyaratannya begitu susah, begitu rumit, banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Apalagi menjadi astronot. Nah, menjadi astronot itu susah, menjadi penumpangnya pun susah karena pesawat luar angkasa itu ya. Jadi di kondisi di angkasa dan di bumi aja sudah berbeda ya, untuk gravitasi, mungkin temperatur udaranya ya, pokoknya ribet banget, banyak hal yang harus dipersiapkan. Tapi hari ini kita akan melihat seseorang yang bisa naik turun dari surga. Surga loh ini ya, bukan angkasa lagi, tapi surga. Tapi nggak pakai ribet dia naik turunnya ya. Mungkin kalau kita belajar melihat sesuatu hal yang
lebih simpel daripada pesawat, astronot, pilot. Kita mungkin bisa belajar dari burung ya. Burung itu memang Tuhan ciptakan untuk terbang ya, terbang di angkasa ya, nggak jalan seperti kita di darat, nggak kayak ayam, nggak kayak bebek. Nah, burung itu waktu dia masih kecil dia juga belajar untuk terbang. Jadi dia lahir nggak sekonyong-konyong dia itu langsung bisa terbang, tapi dia ada momen dia belajar untuk terbang. Dan saat dia belajar untuk terbang ya mungkin dia bisa jatuh bangun. Nah, nggak segampang itu kita itu bisa terbang. Jadi intinya kalau kita itu mau terbang itu tidak mudah. Ada peralatan khusus yang perlu disiapkan untuk burung atau hewan lain yang Tuhan ciptakan untuk bisa terbang. Mereka memerlukan yang namanya sayap seperti itu ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seseorang yang bisa dengan gampang naik turun surga ya, bukan cuma angkasa tapi naik turun surga. Ayo, siapa yang siap mendengarkan cerita? Duduk yang baik dan kita mau mendengarkan ceritanya. Jadi beberapa minggu yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya, yang disebut dengan Jumat Agung ya. Di situ Tuhan Yesus disalibkan. Tapi Tuhan Yesus nggak cuman mati terus selesai ceritanya, enggak. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia menyatakan kuasanya kepada murid-muridnya bahwa ini loh, aku enggak mati, enggak dikubur, terus enggak ngapa-ngapain, tapi aku bisa bangkit, aku ada bersama dengan kalian. Nah, saat murid-muridnya bertemu dengan Tuhan Yesus, awalnya mereka enggak kenal ya, enggak mengenali Tuhan Yesus dengan tubuh baru yang Tuhan Yesus miliki. Tapi setelah Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan Yesus, murid-muridnya mengenal Tuhan Yesus dan mereka gembira sekali ya, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus enggak mati. Nah, Tuhan Yesus menyuruh ke-11 orang muridnya untuk menemui Tuhan Yesus di Bukit Zaitun ya. Ke-11 murid Tuhan Yesus pergi menemui Tuhan Yesus sesuai dengan perintah yang Tuhan Yesus berikan ya. Mereka bertemu di Bukit Zaitun. Di situ murid-murid Tuhan Yesus sujud menyembah dan di antara mereka pasti ada yang ragu-ragu ya. Mereka masih ada yang bersedih karena Tuhan Yesus kan pernah meninggalkan mereka untuk beberapa saat karena Tuhan Yesus mati, tapi sekarang enggak. Tapi sebagian ada yang juga percaya bahwa Tuhan Yesus ini sekarang sudah ada di depan mereka. Nah, saat itu Tuhan Yesus berkata, seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia. Jadikan mereka pengikut-pengikutku. Baptiskan mereka dengan menyebutkan nama Bapa, Anak, dan Roh Allah. Ajarkan mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Itu yang Tuhan Yesus ucapkan dan itu adalah berkat. Siapa di sini yang nggak suka terima berkat? Nah, pasti kita semua suka terima berkat ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus membawa mereka 11 muridnya ini keluar kota sampai ke Betania. Dan di situ Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati mereka. Sementara itu ia melakukan itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga lalu berpisah dengan mereka. Dan 11 muridnya ini menyembah Tuhan Yesus dan kembali ke Yerusalem dengan hati yang gembira dan terus memuji-muji nama Tuhan di rumah Tuhan. Nah, sekarang Misinya mau tanya lagi, siapa di sini yang suka menerima berkat? Kalau menerima berkat itu sedih? Ada nggak? Terima berkat tapi sedih, terima hadiah tapi sedih. Ada enggak? Nggak ada pastinya ya. Kalau kita terima hadiah, kita diberkati, apapun itu rupanya kita pasti happy. Nah, sama ya seperti murid-muridnya ini. Murid-muridnya ini gembira sekali. Loh, tapi kan ditinggalkan Tuhan. Tuhan kan ke surga, nggak sama murid-muridnya lagi. Iya, tapi Tuhan naik ke surga itu dengan memberikan berkat, dengan menjanjikan bahwa Tuhan akan menyertai sampai selama-lamanya, menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Hebat banget kan Tuhan Yesus kita. Dia bisa keangkat ke surga dengan mudah, tanpa perlu latihan, tanpa perlu mempersiapkan apa tadi itu, segala macamnya itu ya, tes ini, tes itu ya, nggak perlu pakai alat, nggak perlu pakai sayap.
Dia cuma tinggal mengangkat tangan, memberkati murid-muridnya, dan Tuhan Yesus langsung keangkat ke surga. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini bukan cuma khayalan, bukan cuma dongeng. Ini benar-benar terjadi. Bahkan satu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama untuk membawa kita kembali ke surga. Nah, dalam cerita ini ada dua hal penting yang perlu kita ingat dan ketahui bersama-sama. Pertama, perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa di dunia ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Maka kita harus selalu mengajak dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada siapapun yang kita kenal. Nah, hal kedua yang harus selalu kita ingat, ini nggak kalah pentingnya daripada yang nomor 1 tadi. Jesus promise He will always be with us. Ayo kita ulangi sama-sama ya. Jesus promise He will always be with us. Jadi Tuhan Yesus itu berjanji akan selalu ada bersama kita. Meskipun Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga dan saat ini belum waktunya untuk kembali. Karena kita juga nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan Tuhan Yesus juga tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita sendirian. Karena waktu Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati dan melakukannya. Jesus promise He will always be with us. Welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Let's celebrate Jesus together. Oke, jadi super kebenaran kita minggu ini adalah
Jesus promised He will always be with us. Dan ayat penuntun kita minggu ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Or Matthew 28 verse 16 until 20. And Luke 24 verse 50 until 53. Dan ayat hafalannya diambil dari Matius 28 ayat 20b. Dan ingatlah, aku selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Or Matthew 28 verse 20b. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Oke, yuk mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau telah mengajarkan kami bahwa Engkau nggak pernah jauh dari kami dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Lindungi kami selalu, jagai kami selalu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai nih kali ini. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe YouTube Joy Online Service. Bye-bye.